Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Saya mengenal seorang ibu yang belum lama ini dipanggil Tuhan. Tetapi saya merasa beliau ini berbahagia selama hidupnya dan pasti juga berbahagia di surga. Yang sangat mengesan bagi saya adalah ibu ini rajin sekali membaca kitab suci. Hari-harinya sesudah selesai mengerjakan tugas, memasak, membersihkan rumah dan sebagainya, dihabiskan dengan duduk di beranda dan kemudian membaca kitab suci. Kitab sucinya itu sampai lusuh karena terus dibaca setiap hari, terus menerus. Setahun, 2 tahun biasanya sudah lalu lusuh dan rusak. Dan beberapa orang sudah membelikan kitab suci yang baru. Setiap kali rusak, diberikan, dikasih. Anaknya melakukan hal yang sama. Romo juga melakukan hal yang sama, membelikan kitab suci untuk beliau. Dan memang, beliau ini bahagia sekali hidupnya. Selalu tersenyum, tidak pernah marah, dan bahagia. Padahal suaminya ya biasa-biasa. Bahkan kata anak-anaknya, papanya ini seringkali juga menjengkelkan, menurut anaknya, menyakitkan. Tapi mamanya tidak pernah sakit hati, tidak pernah marah-marah. Dia tersenyum, terus mencintai dan sebagainya. Saya bisa mengerti sebetulnya, karena kemudian ibu yang baik hati ini menjadi inspirasi bagi saya. Kalau dia rajin membaca kitab suci, memang di dalam kitab suci dikatakan, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakannya. Menurut saya, ibu ini berbahagia karena rajin, tekun mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakannya. Saya membayangkan kalau saya bertanya, "Ma, kenapa bahagia, senyum-senyum terus?" Padahal ya hari ini hujan dan tadi kelihatannya suami tidak begitu senang. Saya membayangkan bahwa ibu ini akan menjawab, "Hati yang gembira adalah obat, maka saya gembira terus." Itu ada dalam firman Tuhan. Tapi kan kita juga sakit hati kadang-kadang kalau orang lain mengatakan kata-kata yang pedas, merendahkan, kan kita bisa sakit hati. Saya membayangkan mama itu akan mengatakan, bisa. Tetapi bukankah Tuhan mengatakan, ampunilah saudaramu yang bersalah kepadamu, bukan hanya 7 kali 7, tetapi 70 kali 7 kali. Oh iya ya. Benar juga ya, firman Tuhan memang mengatakan begitu. Tapi apakah mama tidak pernah khawatir? Kan banyak hal yang bisa dikhawatirkan. Iya, banyak yang bisa dikhawatirkan. Tetapi bukankah Tuhan juga mengatakan, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang memelihara engkau. Juga, apakah kekhawatiranmu bisa menambah sejengkal saja umurmu? Lalu untuk apa khawatir? Benar juga ya. Firman Tuhan itu memang lengkap. Tapi bukankah firman Tuhan juga ada yang berlawanan? Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Dan mama itu saya membayangkan akan menjawab, benar. Tetapi apakah engkau sudah sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakannya? Atau sekedar berpikir bahwa firman Tuhan itu ada yang baik, ada yang buruk? Lah tentu kalau dikatakan begitu ya,
kita hanya bisa tersenyum saja. Karena yang melaksanakan firman Tuhan ya mama itu. Saya masih bolong-bolong. Dan mungkin Anda ya ada yang bolong juga. Atau bolongnya besar. Maka tidak seperti mama itu. Dan memang juga di dalam firman dikatakan, apa yang baik, apa yang benar, apa yang mulia, apa yang mendatangkan berkat, pikirkanlah. Jadi menurut saya, mama itu adalah contoh kitab suci yang hidup. Pelaksana sabda, bukan hanya pendengar. Dan karena itu memang hidupnya bahagia, bahagianya beneran, bukan pura-pura. Karena melalui mendengarkan firman Tuhan juga, sebetulnya mama itu setiap hari selalu bersama dengan Tuhan. Ya tidak mungkin toh firman Tuhan hanya berfirman saja. Tuhannya nggak ada di situ. Itu seperti Anda mendengarkan suara saya, tapi sayanya nggak ada di situ. Anda malah takut, lari, dikira hantu. Cuma ada suaranya, orangnya nggak ada. Nah, firman Tuhan kan juga sama. Kalau kita mendengarkan firman-Nya, ya Tuhannya juga ada yang berfirman di situ. Dan mungkin karena itu justru, oma itu, ibu itu, sungguh-sungguh bahagia karena kehadiran Tuhan. Sungguh-sungguh mencintai dan mengampuni karena merasakan kekuatan Tuhan yang mengampuni dan mencintai. Dan sungguh-sungguh ditemani setiap hari dan cukup oleh kehadiran Tuhan dan firman-Nya. Dan karena itu tidak khawatir, tidak marah-marah. Karena juga di dalam firman ada yang mengatakan barang siapa marah dengan saudaranya, dia harus dihukum. Dan bukankah marah-marah itu membuat hati kita menjadi kering? Dan lebih baik kita bersyukur senantiasa. Karena di dalam firman Tuhan juga ada, bersukacitalah senantiasa. Bersyukurlah dalam segala hal. Dan tentu kemudian hidup sungguh menakjubkan. Karena memang Tuhan melalui Rasul Paulus juga mengatakan, percayalah segala sesuatu. Mengharapkan segala sesuatu. Dan sabar menanggung segala sesuatu. Dan kalau bisa seperti itu, tentu kita akan berbahagia. Karena memang berbahagialah orang yang mendengarkan Tuhan, firman Tuhan, dan tekun melaksanakannya. Saya sungguh berharap dan berdoa Anda hidup berdasarkan firman Tuhan supaya tidak khawatir, tetapi selalu bisa berbahagia dan terus-menerus bersyukur dimanapun dan kapanpun juga. Jadi saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.